Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Wah, kita kita jadi sekalian ya rekamnya. mm-mm. Sudah. Masih loading. Ya. Oke. Ya. Selamat siang Ibu Rista. Apa kabarnya Ibu? Iya, alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Tisa hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Ini Bu Rista, mengenai pertemuan yang kemarin ya Bu ya. Cuma kan kita belum banyak bicara sebetulnya. Nah ini saya mau nanya dulu nih. Jadi tujuan utama yang ingin Ibu capai terkait dengan mengerjakan tugas di LMS CGP ini apa Bu kemarin itu Bu? Iya, saya ini inginnya saya itu tidak menunda-nunda tugas kita, tidak mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakan tugasnya kita di CGP gitu. Tepat waktu menyelesaikan tugas begitu Bu Tisa. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kenapa ini Bu kira-kira tujuan ini penting menurut Ibu? Bagi Iya, Ibu. saya anggap ini penting karena kalau ini terus terjadi, saya takutnya nanti mempengaruhi nilai-nilai saya di CGP gitu, Bu. Baik. Berarti menurut Ibu Rista ketika menunda mungkin akan mengurangi nilai ya Bu ya. Nah, Betul sekarang sekali. kira-kira yang akan berubah nih jika Ibu berhasil mengatasi kebiasaan yang menunda-nunda dalam mengerjakan tugas tersebut seperti apa Bu? Mhm. Mungkin kalau bisa ini dirubah, saya bisa merasa sedikit lega gitu, "Oh, akhirnya selesai," gitu. Terus saya juga bisa lebih fokus untuk materi yang berikutnya. Takutnya saya, stres karena ada tekanan-tekanan tugas yang saya belum selesaikan gitu. Jadi saya bisa lebih fokus untuk materi berikutnya, seperti itu Bu Tisa. Baik, mungkin dari efek stresnya begitu ya Bu ya, menurut Ibu Mhm, ya. mhm. Jadi kira-kira apa yang menurut Ibu yang menyebabkan Ibu sering menunda-nunda tugas di LMS CGP ini Bu? Iya, saya kalau sudah buka LMS, saya lihat itu sudah agak sulit, sudah agak banyak, sedikit pertanyaan-pertanyaannya itu, saya jadi males, saya tutup lagi gitu, saya kayaknya butuh, waktu untuk beberapa lama menyusun lagi supaya saya lebih fokus gitu. Jadi karena, apa sih namanya, tugas yang terlalu sulit, agak sulit, terus agak banyak, mungkin itu Bu, yang menyebabkan saya menunda-nunda mengerjakan tugas ini. Baik. Kemudian apa perasaan yang biasanya muncul ketika Ibu mulai merasa tugas-tugas itu sulit, Bu? Iya, saya merasa agak cemas gitu, khawatir, stres sendiri gitu, saya bingung harus mulainya nih, ngerjainnya nih mulai dari mana gitu. Itu sih Bu yang saya rasakan kalau Ya, saya lagi stres. selain selain rasa cemas, Bu, atau Mhm. bingung, apa mungkin ada faktor luar lain mungkin yang memang mempengaruhi Ibu untuk menunda-nunda mengerjakan tugas LMS ini? Iya, saya ini orangnya mungkin gampang terpengaruh mungkin ya, Bu, ya. Jadi kalau misalnya selagi males, terpegang HP atau, ada kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan, yang saya anggap lebih fun saya lakukan, itu dulu yang saya kerjakan, Bu. Jadi kalau sudah mulai untuk fokus lagi ke mengerjakan tugas itu agak susah gitu. Baik, Bu. Berarti dari pengalaman Ibu ini, kapan Ibu paling sering menunda-nunda tugas? Apakah mungkin ada waktu-waktu tertentu atau memang kondisi tertentu yang membuat Ibu sulit untuk memulai tugas tersebut, memulai mengerjakan tugas tersebut? Mhm. Nah itu pada saat tadi itu ketika, tugas itu saya buka, saya lihat agak, banyak,
tugasnya, terus agak sulit. Nah, itu saya sudah mulai uh, atau pada saat saya lagi nggak fokus. Nah, itu yang bikin saya sering menunda-nunda tugas saya, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Kemudian langkah pertama yang biasanya Ibu ambil untuk mulai mengatasi masalah Mm-mm. seperti ini Ini gimana? langkah ini Langkah. saya langkah pertama ya Bu ya, saya lagi mencoba untuk membuat jurnal harian atau mingguan gitu udah. Terus saya mencoba juga untuk menetapkan hari khusus, misalnya nih hari harus selesai dari tugas ini sampai tugas ini gitu. Jadi jurnal-jurnal itu nanti untuk mengingatkan saya, oh ini due date-nya hari ini due date-nya ini. Saya coba semaksimal mungkin untuk tidak melewati dudet-dudet itu. Tuh, seperti itu, Bu. Baik, Ibu Rista. Berarti kalau menurut Ibu Rista tadi ya, ini yang pertama kali mungkin membuat jurnal ya, Bu ya, menyusun Mm. membuat jurnal ya. Nah, ini kira-kira kapan Ibu akan memulai menerapkan rencana ini, menyusun jurnal tersebut? Menyusun jurnal ini saya coba secepatnya, Ibu, karena tugasnya sudah semakin menumpuk kalau saya tunda-tunda terus. Jadi saya coba mulai nanti dari sesi kita coaching ini, saya coba untuk membuat jurnal itu, Bu. Baik, Ibu. Eh, adakah Ibu mungkin motivasi atau orang lain yang mungkin menyemangati Ibu, memotivasi Ibu untuk melakukan rencana-rencana Ibu ini? Mungkin dari keluarga atau mungkin dari rekan-rekan sesama CGP mungkin Ibu? Hmm. Ya, kalau misalnya memotivasi untuk ayo tetap semangat dikerjakan tugas-tugasnya itu ya dari suami, dari keluarga-keluarga terdekat gitu. Tapi kalau yang misalnya mengingatkan tugas-tugas saya, yang rajin mengingatkan tugas-tugas itu teman-teman CGP saya. Jadi kita kan punya grup ya. Jadi di situ, hayo tanggal ini sudah due date-nya jurnal, tanggal ini sudah due date-nya koneksi gitu. Kami bergantian aja. Nah, dari situ sih saya mendapatkan apa ya, kayak merasa didukung aja dengan teman-teman. Oh, berarti kita nih saling support, saling dukung gitu. Kalau untuk memakai presentase nih Bu, misalnya 10 sampai 100, kira-kira seberapa yakin Bu Rista bisa melakukan rencana-rencana Ibu ini? Kalau dipresentasikan agak sulit sih ya. Mungkin adalah 85%-an gitu, tapi saya cukup yakin dengan membuat jurnal ini saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya seperti itu. Jadi kira-kira pasti ada progresnya ya Bu ya. Semoga Iya, saja kita ya targetnya Ibu berarti di 85%. 85% kalau bisa Nah, meningkat. boleh. Jadi kira-kira nih Bu, untuk sesi berikutnya kapan ini? Saya mungkin bisa membantu untuk mengecek atau Mhm. seperti apa? Untuk kita Heeh. bertemu lagi Bu. Oke, boleh Bu Pratisa. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Ibu bisa menanyakan tugas-tugas mana yang sudah selesai atau yang sudah mendekati due date yang belum saya kerjakan, seperti itu. Ya, tetap semangat Ibu Risma ya, Ibu Rista ya. Saya Iya, yakin pasti Ibu bisa. Bismillah pokoknya ya Bu tetap ya. semangat. Iya, Iya, tetap iya. semangat. Terima kasih Bu Tisa. Ya, baik terima kasih Bu Rista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakapan yang dilakukan sudah baik, terlihat dari semua tahapan pada alur tirta sudah tersampaikan. Terus yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kompetensi yang ada pada diri guru. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Agar tetap present sebelum melakukan coaching, harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh guru atau coach.
Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Saya akan berlatih untuk melakukan praktek coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang. Kemudian umpan balik dari coach Anda. Saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi bisa saya atasi melalui kegiatan coaching, sehingga saya lebih yakin pada saat diobservasi. Selain itu, kompetensi yang saya inginkan akan saya kembangkan dan juga bisa meningkat. Itu sekian refleksi dari saya. Terima kasih, Ibu Tisa. Sama-sama, Ibu Rista. Oke, selamat sore Ibu Tisa. Selamat sore, Ibu Rista. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, Ibu. Baik kabar saya. Hanya saya Hmm, ini ada perasaan yang sedikit mengganjal sebetulnya, Ibu Rista, tentang mm, kecemasan saya ini. mm. Ada masalah apa dengan kecemasan Ibu Tisa, Bu? Gini, Bu Rista, Ah, sebetulnya 2 minggu lagi ini kan saya diundang untuk menjadi pemateri di acara MGMP. Nah, mm, saya ini kan orangnya kan sering nervous ya, Bu ya. mm, Jadi ketika presentasi itu kadang saya masih kayak kurang percaya diri gitu nah, Bu, untuk menjelaskan materi dengan jelas tanpa merasa gugup. mm. Oke, itu sudah tujuan yang bagus lah itu Ibu Tisa. Ibu mau menampilkan yang terbaik di depan umum seperti itu ya, Ya. menguasai materi, tidak nervous gitu. Nah, terus kita perlu identifikasi juga, apa yang menurut Bu Tisa yang membuat Ibu merasa kurang percaya diri pada saat presentasi? Iya, Ibu. Jadi kadang itu saya merasa eh, mungkin dari ini ya, Bu ya, takut kalau misalnya audiens itu tidak paham dengan materi saya. Jadi kadang kayak terlihat agak canggung kan, Bu, seperti itu. Mhm, Nah, terus mungkin nanti tiba-tiba ada muncul pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan saya mhm, agak-agak ternyata belum bisa memberikan pertanyaan yang maksimal. Seperti itu sih, mhm, Bu. Kurang siap kayak gitu, keadaan-keadaan kurang siap itu. mhm. Oke, ya paham sih saya maksudnya Bu Tisa gitu kan. Kadang juga saya merasa seperti itu juga kalau disuruh apalagi kalau dimintanya tiba-tiba. Nah itu. Oke, terus, untuk kedepannya rencana konkret apa yang bisa Ibu lakukan untuk, lebih meningkatkan persiapan sebelum presentasi? Mungkin sebelum presentasi saya mungkin akan membuat outline untuk presentasi, Bu. Itu yang pertama. Kemudian saya akan mempersiapkan kira-kira jawaban yang mungkin akan ditanyakan ketika saya presentasi seperti itu, Bu. Mhm. Nah, itu juga sudah termasuk langkah-langkah yang bagus itu, Bu Tisa. Iya. Mhm. Terus, apa tindakan pertama yang akan Ibu ambil untuk memulai mempersiapkan diri ini? Mungkin saya akan mulai membuat outline presentasi itu dulu, Bu. Nanti malam mungkin saya akan mencoba sambil searching-searching kan beberapa informasi tentang materi yang akan saya sampaikan. Mhm. Oke, berarti mulai malam ini Ibu mulai meluangkan waktunya ya untuk Iya, Bu. membuat apa sih namanya, outline outline untuk materi yang akan dibahas atau materi yang akan diberikan. Terus, setelah ini kita akan membahas bagaimana perkembangannya Bu Tisa. Kapan kita bisa ketemu lagi Ibu untuk mengevaluasi kemajuannya? Mungkin karena ini kegiatannya 2 minggu lagi ya, Bu ya. Mungkin nanti di hari eh Sabtu, Bu. Bisa kita Mhm. bertemu lagi ya, Bu ya. Jadi Oke. saya juga minta bantuannya Ibu lagi Mhm, untuk membantu mhm. saya. Nah, iya. Insya Allah saya bisa aja sih Bu, itu juga ide yang bagus kalau kita secepatnya kita bisa ketemu untuk mengevaluasi diri Iya. kita sendiri, bagaimana berjalan
pelatihannya Ibu Tisa bagaimana sudah kemajuannya sekarang. Oke, Ibu Tisa harus yakin, Ibu Tisa pasti bisa. Baik Ibu, terima kasih Ibu Rista atas bantuannya. Saya merasa lebih termotivasi setelah coaching dengan Ibu hari ini. Oke, sama-sama Bu Tisa. Kita ketemu lagi ya nanti. Iya Ibu Rista, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini langsung saya bacakan refleksinya ya Bu ya. Iya, boleh. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Untuk selama diskusi, selama coaching ini beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik melibatkan pemahaman keterampilan komunikasi yang sudah berkembang dan menyenangkan kemampuan dari coaching menyampaikan ide secara efektif kepada saya dan saya terutama. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin untuk aspek yang perlu diperbaiki adalah coach coach mungkin bisa lebih untuk menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan yang termasuk alur tirta ketika ditanyakan kepada coach. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching yaitu untuk tetap hadir sebelum dan sudah saat coaching adalah tetap fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan. Seperti itu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya kembali adalah melihat contoh dialog dan beberapa contoh proses coaching di video LMS atau YouTube dan membuat catatan pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Terus tadi apa? Pertanyaan untuk coach ya Bu ya? Iya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan ketika di coaching itu awalnya saya merasa agak canggung karena harus memikirkan jawaban, karena selama ini yang saya rasakan ketika saya mengobrol dengan seseorang itu kan pasti kita saling sharing untuk menemukan sama-sama solusi ya. Tapi ketika proses coaching ini kan terlihat lebih ke satu arah. Nah, di situ saya pikir-pikir sepertinya memang proses coaching ini bertujuan untuk mengembangkan pengembangan diri sendiri ya Bu ya. Oke, Seperti iya itu betul kurang betul. lebih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Tisa. Sama-sama Ibu Rista.